بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai sore hari ini masih terus melimpahkan bagi kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali bermajelis dalam hadiri halaqah al-ilm, majalis al-dzikr, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena yang namanya peringatan nasihat tersebut bermanfaat bagi orang yang beriman. Nasihat, peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman mengambil faidah, mengambil ibrah, manfaat dari nasihat, peringatan-peringatan yang ia dapatkan. Demikian juga di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala ya Allah kecualikan dari kerugian adalah saling mewasiatkan, saling mengingatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mewasiatkan, saling mengingatkan, saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari dalil ini, demikian juga dalil yang lainnya yang menunjukkan kepada kita pentingnya di antara kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Dan pada kesempatan sore hari ini kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Sebut-sebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semua kenikmatan yang Allah berikan, semua kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat-ingatnya, menyebut-nyebutnya, membuat kita sadar, ingat betapa besarnya kedudukan nikmat tersebut. Mendorong kita untuk mensyukurinya, menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan bersyukur kepada pemberi nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah limpahkan kepada kita, ni'matul Islam wal iman, ni'mah tamassuk bis sunnah, nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat sedikit
orang yang Allah berikan kenikmatan ini dibandingkan orang-orang yang Allah cegah darinya. Allah haramkan, halangi dari nikmat-nikmat ini. Yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih sedikit daripada yang berjatuhan dalam kebid'ahan, kesesatan. Demikian juga yang muslim, yang mukmin lebih sedikit dibanding yang kafir, yang musyrik. Dan dalam berapa ayat Al-Quran, demikian juga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat ini, agar kita menjaganya. Nikmat persaudaraan di atas keimanan, keislaman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah fa-aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian apabila ada pertikaian di antara mereka. Karena mereka adalah bersaudara. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana eratnya, kuatnya persaudaraan se-Islam, seiman. Rasulullah menggambarkan bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu bagian dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan. Bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita saksikan bangunan terdiri dari beberapa bagian. Ada tiangnya, ada pondasinya, ada atapnya, dindingnya, dan seterusnya. Saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hadits yang lainnya Rasul menggambarkan persaudaraan seorang muslim, al-ukhuwah, al-imaniyah, bagaikan satu jasad. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kama qala. Bis-sahari wal humma. Permisalan seorang mukmin dengan saudaranya dalam saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi, bagaikan satu jasad, satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan demam, tidak bisa tidur. Karena kuatnya hubungan di antara mereka, persaudaraan imaniyah. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu besarnya kenikmatan ini, persaudaraan di atas keimanan, keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menjaga hubungan persaudaraan agar tetap terjaga. Perintahkan amalan-amalan yang semakin menguatkan hubungan di antara mereka. Seperti yang beliau anjurkan, ifsya'us salam, menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, agar semakin menguatkan hubungan di antara mereka, semakin kuat.
memperkuat persaudaraan kecintaan di antara mereka. Sebagaimana sabda beliau dalam Sahih Muslim, "Awala adullukum la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum." Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai di antara kalian, sama kaum muslimin, kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai di antara kalian, akan memperkuat hubungan di antara kalian. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Demikian juga di antaranya menjaga hak-hak saudaranya. Hak seorang muslim atas saudara yang lainnya. Seperti apabila sakit dijenguk, meninggal jenazahnya diikuti, mengundang dipenuhi undangannya, dan amalan-amalan yang lainnya untuk menguatkan persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin, terutama sesama ahlu sunnah. Demikian juga Rasulullah melarang untuk menjaga ukhuwah imaniyah, melarang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hubungan di antara mereka. Baik sesama al-ikhwah dengan ikhwah yang lain, laki-laki dengan yang lainnya, ataupun perempuan dengan perempuan yang lainnya di antara ummahat. Di antaranya yang sangat merusak hubungan di antara mereka, tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan, merusak kehormatan saudaranya dengan lisannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menjaga lisan kecuali dalam kebaikan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ada ucapan yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu hadir dan mengawasi, mencatat semua ucapannya. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berucap yang baik atau diam. Berucap yang baik atau diam. Demikian juga dalam sabda beliau yang lainnya dari sahabat Salim bin Sa'ad fi sahihain, "Man yadman lima baina lihihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa bisa menjamin bagiku untuk menjaga antara dua kakinya dan antara dua tulang lihyah itu, menjaga mulutnya, lisannya. Barang siapa menjamin bagiku menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya, aku jamin surga baginya. Demikian juga dalam sabda beliau yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amr ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apakah jalan keselamatan bagiku? Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jangan berucap kecuali kebaikan, ucapan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah peringatkan betapa banyak manusia masuk dalam api neraka karena tidak menjaga lisannya. Karena tidak menjaga lisannya. Wa hal yakubun nas fi an-nari ala wujum aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
dari sahabat Mu'adz bin Jabal inda Tirmidzi. Tidaklah membuat manusia, menjerumuskan manusia tersungkur dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka, melainkan yang membuat mereka terjerumus dalam api neraka tersebut adalah hasil dari lisan mereka, tidak menjaga lisannya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya indal Bukhari, Rasulullah peringatkan dari sahabat Abi Hurairah, innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang terkadang mengucap satu kalimat, dia tidak memikirkan, merenungkan, tidak memikirkan apa akibat dari ucapan tersebut. Ma yatabayyanu fiha, tidak teliti dalam ucapan yang diucapkan, terkadang bisa membuat dia masuk dalam api neraka yang sangat dalam, sangat jauh ke dalam api neraka, lebih jauh daripada antara timur dengan barat. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa dalil peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita menjaga lisan kita, berhati-hati. Karena berapa banyak hubungan seorang muslim dengan saudaranya rusak karena tidak menjaga lisannya. Merusak kehormatan saudara dengan lisannya. Padahal kehormatan seorang muslim hukum asalnya haram, tidak boleh dicerca, dijatuhkan, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang bolehkannya karena kemaslahatan yang lebih besar. Pada asalnya haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada', sesungguhnya harta-harta di antara kalian, darah-darah di antara kalian, kehormatan di antara kalian semuanya haram. Sebagaimana keharaman tempat ini, keharaman Mekah, sebagaimana keharaman hari ini, Yaumun Nahar, Idul Adha, sebagaimana keharaman bulan ini, keharaman bulan Dzulhijjah. Rasul tekankan kehormatan seorang muslim sebagaimana 3 keharaman. Keharaman Mekah, keharaman Yaumun Nahar, dan keharaman bulan Dzulhijjah. Demikian juga Rasul mensifati sifat seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, yang bagus, adalah seorang mukmin yang saudaranya aman dari gangguan tangannya dan lisannya. Tidak menyakiti saudaranya, baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ayul Islam khair, qal man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, kama qala. Ketika Rasul ditanya, Islam apakah yang paling bagus? Muslim bagaimana yang paling bagus? Yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, Muslim yang paling baik, yang paling bagus adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang saudaranya muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara penyakit lisan tersebut diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita berhati-hati darinya, al-ghibah wan namimah. Al-ghibah wan namimah,
Ghibah menyebut kekurangan-kekurangan saudaranya, kesalahan-kesalahan saudaranya tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya. Diterang oleh para ulama yang diperbolehkan hanya 6. Karena kemaslahatannya tidak bisa tercapai kecuali dengannya. Kemaslahatan yang lebih besar. Diperbolehkan, ada selainnya haram. Adapun 6 perkara tersebut sebagaimana disebutkan dalam Subul Salam Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, "Adz-dzammu laysa bighibatin fi sittatin. Mutadhallimin wa mu'arifin muhadhdhiri wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin." Adz-dzam menyebutkan celaan, kekurangan saudaranya. Laisa bighibah, tidak masuk dalam ghibah yang diharamkan. Dalam 6 perkara yang dikecualikan. Padahal asalnya haram kecuali dalam 6 perkara ini. Karena kemaslahatannya lebih besar, tidak bisa tercapai kecuali dengannya, diperbolehkan berdasarkan dalil yang ada. Yang pertama, mutadzalim, orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, boleh dia mengadukan orang yang menzaliminya agar terangkat kezalimannya. Misalnya orang yang dizalimi, diambil hartanya, diambil paksa oleh temannya atau penjahat misalnya. Tidak maka dia mengadukan misalnya ke polisi agar diambil kembali haknya, diberikan hukuman orang yang menzaliminya. Bukan si fulan antara menzalimiku mengambil hartaku dan seterusnya. Zalim. Boleh menyebutkan kezalimannya kepada pihak yang kemungkinan besar bisa mencegahnya, bisa membalikan hak-haknya. Yang kedua, mu'arrif, untuk mengenal seorang. Misalnya, Zaid, misalnya di tempat tersebut yang namanya Zaid banyak. Untuk membedakan antara yang satu dengan lain, kadang ada sifat yang pada aslinya mengandung kekurangan. Misalnya Zaid al-A'raj, Zaid yang pincang, Zaid al-Awar, Zaid yang buta. Ini pada asalnya mengandung kekurangan, cacat, aib. Namun jika disebutkan hanya untuk mengetahui orang yang membedakan antara yang satu dan yang lainnya, bukan untuk mengejek, bukan untuk mencela, ini diperbolehkan. Mu'arrif. Yang ketiga, muhadzir, memberikan peringatan dari kejelekan, bahaya. Seperti peringatan terhadap ahl bid'ah, orang yang menyebarkan kebid'ahannya, agar kaum muslim berhati-hati darinya. Atau orang-orang yang terkenal kezalimannya, suka menzalimi orang lain, sebutkan orang yang bermuamalah dengannya agar berhati-hati dari kezalimannya. Demikian para saksi-saksi yang dusta, para saksi-saksi dusta tidak mengapa dijarah mereka, atau para perawi hadis yang lemah atau yang memalsukan hadis, tidak mengapa dijarah, disebutkan kekurangan mereka agar berhati-hati dari riwayat mereka. Muhadzir, memberikan peringatan dari bahaya kejelekan. Walimudhirin fiskon. Yang keempat, orang-orang yang terang-terangan dengan kefasikan, menampakkan jelas-jelas, mempertontonkan kemaksiatannya. Yang terang-terangan minum khamar, terang-terangan mencuri, terang-terangan suka berdusta,
Tidak ngapa disebutkan kekurangannya, dosa yang dia terang-terangan melakukannya, tidak malu-malu dari dosa tersebut. Ada pun dosa yang lainnya dia sembunyi-sembunyi, malu-malu dengannya, tidak dia tambahkan, tidak boleh sebutkan. Ada pun dosa yang dia terang-terangan melakukannya, ini termasuk yang dikecualikan, tidak mengapa. Wa mustaftin, yang kelima yang minta fatwa. Wa mustaftin, dia mengetahui hukum suatu permasalahan. Misalnya dia dizalim oleh suaminya, tidak diberikan nafkah yang cukup. Dia bertanya kepada seorang alim, apakah boleh karena suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup, apakah boleh aku mengambil harta dari dia yang mencukupiku tanpa sepengetahuan dia, seperti yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Boleh, tidak mengapa. Dalam rangka mencari fatwa, mencari hukumnya. Sedang kepada alim, seorang ulama. Dan yang keenam, wa man talaba li'anata fi izalat munkar, mencari bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dia melihat kemungkaran pada saudaranya, dia tidak mampu merubah dengan sendirinya, minta bantuan ke orang lain yang kemungkinan besar bisa merubahnya. Apakah misalnya ke orang tuanya, lihat kemungkaran pada anak-anak, dia tidak bisa merubahnya, sampaikan ke orang tuanya agar orang tuanya bisa mencegah, memperingatkan anak-anaknya dari kemungkaran tersebut. Atau dia mengetahui kemungkaran pada seorang perempuan, sampaikan ke walinya, orang tuanya atau suaminya, agar dinasihati, dicegah dari kemungkaran tersebut. Atau ke waliul amr, pemerintah, yang melihat penjahat, perampok, sampaikan ke pihak kepolisian atau yang untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini 6 perkara yang disunnahkan para ulama diperbolehkan. Karena kemaslahatannya tidak bisa tercapai kecuali dengannya, atau kemaslahatan yang lebih besar. Adapun selainnya, menyebutkan kesalahan-kesalahan saudaranya di hadapan saudaranya lainnya, menghibah, termasuk keharaman. Ya Allah peringatkan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Janganlah saling menggibah antara kalian satu dengan yang lainnya. Apa kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Rasulullah ibaratkan orang yang menggibah saudaranya sama dengan memakan daging saudaranya, daging bangkai. Tentu kalian tidak menyukainya. Fakar itu. Demikian juga Rasulullah peringatkan, atadruna mal ghibah, dalam Sahih Muslim. Tahukah kalian apa itu ghibah yang Allah haramkan? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut keadaan saudaramu, sifat-sifat saudaramu yang dia tidak senangin, kekurangan-kurangan saudaramu. Aib-aib saudaramu disebutkan di hadapan yang lainnya. Maka ada yang bertanya kepada ya Rasulullah, ra'aita in kana fi akhi ma aqul? In kana fi akhi kama taqul faqad iktabtah wa illam yakun fi ma taqul faqad bahattah. Jika yang kamu ucapkan tentang saudaramu, kejelekan-kejelekan saudaramu itu ada pada saudaramu, maka kamu telah menggibahinya. Dan jika yang kamu ucapkan tentang saudaramu itu tidak ada padanya, kamu mengada-ngada, kamu sungguh telah berdusta atasnya. Faqad bahattah. Melakukan kebutanan dan kedustaan terhadapnya. Demikian juga Rasulullah peringatkan dari perbuatan namimah, di antara kesalahan-kesalahan dengan lisan namimah, mengadu domba, menukil ucapan saudara yang nukilkan ke yang lainnya untuk mengadu domba, merusak hubungan di antara mereka. Termasuk perbuatan yang diharamkan, diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita waspada darinya. Karena ini bisa merusak persaudaraan di antara muslim, baik di antara ikhwah maupun di antara ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahih Muslim, beliau menyatakan, la yadkhul jannah namam. Tidak akan masuk dalam surga orang-orang yang suka mengadu domba.
la yadkhul jannah namam. Demikian juga Rasul peringatkan dalam hadis yang lainnya sebab seseorang diazab dalam kuburnya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas muttafaqun alaih. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang lainnya yang kedua, dia diazab karena dia berjalan di muka bumi suka mengadu domba. Dan perbuatan dosa namimah di antara sebab seorang diazab dalam kuburnya. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjaga persaudaraan di antara kita sesama muslim, sesama mukmin, ukhuwah imaniyah, terutama ukhuwah di atas sunnah. Hendaknya kita jaga lisan kita, jaga dari maksiat-maksiat yang bisa terjadi dengan lisan. Dan dengan yang mudah-mudahan Allah menjaga persaudaraan di antara kita. Agar kita semuanya istiqamah di atas Islam, di atas sunnah sampai hatal maut, sampai maut menjemput kita semuanya. Nah, mungkin ini apa kita sampaikan di sore hari ini, lesson untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.